Pertama terima kasih teman-teman wartawan sudah setia menunggu sampai kurang lebih hampir jam 12 malam. Jadi hari ini tadi kami sudah mendampingi klien kami, saudara Gatot, dan sudah diambil beberapa pertanyaan. Cuman memang sampai saat ini pertanyaan itu masih 22 pertanyaan. Itu yang pertama. Ya masih seputar terkait kronologis itu. Nah, yang perlu saya tekankan juga sebenarnya kejadian ini kita butuh kerjasama ya dari teman-teman wartawan untuk mengklirkan juga, karena berita awal yang terjadi itu nggak sepenuhnya benar. Memang tadi saya secara pribadi baru konfirmasi ke Lambe Turah ya, terkait dengan ada beberapa informasi. Satu, informasi yang kami dapatkan dari beberapa media yang menyebutkan itu kantor milik dari si pelapor atau dia berkantor di situ. Faktanya itu tidak benar. Bahkan kantor itu adalah milik saudaranya klien kami. Itu yang pertama. Yang kedua, pelapor menyampaikan bahwa hubungannya antara pelapor dengan terlapor adalah rekan kerja. Itu juga tidak benar. Itu yang perlu kami tegaskan. Nah, yang ketiga, ada cecetan. Ada cecetan dari pelapor, satu memaki klien kami selaku terlapor, kemudian juga diundang, diajak berkelahi, nah bahkan diajak untuk menggunakan narkotika. Nah di situ klien kami sebenarnya dari awal tidak pernah menanggapi, bukti-bukti chatnya juga ada, sudah kami pegang, dan terakhir juga ada indikasi dari informasi yang kami dapatkan bahwa ternyata si pelapor ini itu juga menjual senjata. Itu bisa nanti kami tunjukkan, dan itu ditawarkan ke masih di lingkup pertemanan. Itu mungkin saya buka sedikit untuk rekan-rekan ya. Nah ini jenis senjatanya. Itu jenis senjata apa, Bang? Ini senjata yang dipakai siapa, Bang? Ini senjata yang ditawarkan dijual oleh si pelapor. Itu, Bang, ke kameranya, Bang. Kamera, Bang. Dan ini ada bukti chatnya. Sorry. Ega, ini alias dari nama si pelapor. Ini Mato, kalau ada yang suka kabarin ya. Walter P22 karet 9 mm 50. Nego tipis punya gua, ini bahasanya ya. Itu punya si pelapor. Teknologi gimana, Bang, dari tawarin senjata sampai terjadi tembak menembak tuh, Bang? Enggak, artinya ini kan informasinya adalah pelaku ini kan dugaannya satu pasal 338 Junto 53 dan undang-undang darurat, kan gitu informasinya. Nah makanya itu sengaja kami bantah gitu. Jadi terjadinya tidak ditembak gitu. Itu cuman kalau untuk terkait berkenaan dengan ini kami tidak mau mendahului teman-teman penyidik. Ini masih dalam proses. Oke Bang. Tadi ditekankan pasal 338 Junto undang-undang darurat ya. Ya. Saya tekankan di situ ya, undang-undang darurat. Ya. Ketika klien Abang menggunakan senpi, kita bicara senpi, Bang ya, pasti akan ada surat-surat milik klien Abang. Ya. Surat-surat senpi. Itu bagaimana, Bang? Ya. Ya, itu semua masih proses. Ini kan masih tahap penyelidikan ya. Kami nggak mau mendahului teman-teman penyidik di atas. Ya, tapi mengakui klien Abang memiliki surat atau tidak? Ya. Itu aja poinnya. Ya, makanya nanti kita tunggu kan informasi yang kami dapatkan akan ada press conference besok. Gitu. Jadi mendingan kita tunggu aja besok dari teman-teman penyidik. Oke, berarti Senjatanya punya dia pribadi, Bang. Senjatanya punya Gatot pribadi, Bang. Kalau itu tadi belum kita dalami sampai ke tahap situ, karena saudara Gatot kan juga masih kurang enak badan. Jadi ya kita masih ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Makanya masih 22 pertanyaan tadi yang saya sampaikan seperti itu. Bang, Tapi motif dari Gatot sendiri langsung menembakkan ke pelaku itu? Enggak langsung menembakkan. Jadi
ada percekcokan dulu. Kan tadi saya bilang ada percakapan WhatsApp, kemudian ada juga voice note dari pelapor yang mengeluarkan kata-kata kotor, memaki, menghina klien kami. Nah, jadi tidak langsung datang tembak menembak, itu tidak seperti itu. Mungkin saya tambahkan Punya berapa di sini, senjata sih Bang? mungkin saya tambahkan di sini bahwa dari pelapor kan berkata saya tidak tahu motifnya apa tiba-tiba terjadi penembakan misalnya ya, seperti itu. Tapi kita bisa melihat dari sini dari bukti chat-chat yang ada dari pelapor dan terlapor. Di sini kan sudah ada gitu percakapan dan bahkan ada hinaan juga kepada pelapor. Nah, hinaan yang menurut kami bisa saja itu memicu. Jadi kami membantah bahwa dia tidak mengetahui tiba-tiba didatangi saudara Gatan seperti itu. Sekarang bukti-bukti ini kita paparkan sangat jelas gitu. Kita juga sudah melaporkan ke tim penyidik dari Polres Jakarta Timur bahwa dari pelapor pun sudah mengetahui gitu. Jadi bukannya tidak mengetahui. Oke, tapi rekan yang pelaku ini dan korban ini benar teman Iya. navigator atau seperti apa? Iya, teman Teman biasa atau rekan kerja? udah kenal. Bang, saya garis bawahi dulu bang. Di sini ada terjadi tembak menembak atau Gatan yang menembak Spontan. secara spontan. Kalau untuk itu kita tetap menunggu ya Bang. Ah. Kita tetap menunggu dari proses penyelidikan dulu. Ah. Karena kan tahapannya dari lidik, kemudian digelar, naik ke sidik dulu. Ya betul. Tapi keterangan dari pihak korban sendiri ya, Ya. dari pelapor sendiri bahwa dia ditembak bahasanya. Iya, ya. Ah. Ya itu hak ya. Itu Ah. hak daripada si pelapor. Oke. Yang jelas kami juga sudah bikin laporan Nah, di Polda Metro Jaya. laporannya apa bang? Ya sama, dugaannya juga dari pasal 338, Ah. junto 53 dengan undang-undang darurat juga. Oke. Tadi abang berarti melaporkan pelapor ya, Iya. dengan undang-undang darurat dengan bukti chat. Enggak. Ah. Kan memang ada kalau kita lihat dari CCTV, Ah. kan pasti abang sudah dengar kan. Ah. Letusan tembakan itu kan lebih daripada 3 kali. Ah. Kan gitu. Nah, Ah. artinya tidak mungkin hanya satu orang yang menembak. Cuman kan itu masih seputar diskusi di antara kita selalu PH kan gitu. Nah, kita nggak mau mendahului teman-teman penyidik. Cuman mungkin saya mau puterin nih voice note daripada pelapor supaya teman-teman wartawan juga tahu gitu bahwasanya apa yang diceritakan itu sebenarnya tidak benar. Itu yang mau kami bantah. Seperti itu. Boleh bang diputerin bang. Loloy Jadi entot, Gatan. Loloy kebilit-bilit, goblok. Lu baca ketemu dari sore gak berani. Lu gue bikin ambeien, ngentot, terus gue. Itu satu. Kedua, Arab ngentot, angkat tuh. Arab ngentot tuh. Sensor, mohon maaf ya. Itu bahasa Indonesia. Saya ulangin ya. Arab ngentot, angkat tuh. Ya. Oke, berarti motifnya ini cuma karena jual beli senjata bukan karena utang ya bang? Bukan, sorry, bukan jual beli senjata. Itu kami akan buat laporan berbeda. Gitu. Dengan korban yang berbeda. Gitu. Tapi yang kami sudah laporkan tadi malam itu atas nama klien kami seperti itu. Kalau itu gesekannya terjadi atas apa sih bang? Awalnya bang bisa sambil memaki gitu. Awal kan pasti kan ada penyebab itu bang. Iya, jadi kalau bicara kronologis awal, ya sebenarnya saudara Gatan, klien kami diminta bantu. Itu diminta bantu oleh pihak keluarga pemilik ruko tadi yang di TKP sekarang. Gitu. Jadi memang ada indikasi juga peredaran narkoba di situ. Gitu. Dan juga memang ada persoalan hutang piutang. Hutang piutang itu tidak berkaitan dengan saudara pelapor. Itu berkaitan dengan orang lain. Tapi saudara pelapor ini masuk ikut campur ke dalam persoalan ini, walaupun persoalan hutang piutang tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara si berpiutang sama si orang yang punya utang gitu. Nah, jadi intinya di internal itu sudah selesai, cuman kita nggak tahu karena kan motif daripada si pelapor apa nih kita nggak tahu. Itulah kita menunggu dulu nih proses
penyelidikan yang sekarang ini. Oke, Bang, ini kan tadi bicara kronologis. Kita bicara soal hari ini ya, kabarnya diamankannya Ya. Gatan. Itu boleh sedikit cerita, Bang. Hari ini diamankan oleh pihak kepolisian itu pagi tadi kah, siang kah, atau seperti apa, Bang? Ya. Di mana juga diamankan dari Kalau tadi memang sudah ada apa namanya teman-teman dari pihak Polres datang membawa, ya balik lagi kita bilang membawa saudara Gatan ke sini gitu. Dan memang sebenarnya kita sudah mau agendakan ke sini. Jadi klien kami juga kooperatif mengikuti dari teman-teman penyidik di sini. Iya, ya, saya garis bawahi kan tadi dibawa, Bang, ya. Lokasinya di mana, Bang? Lokasinya itu di daerah Kabupaten Bogor. Itu memang hendak bepergian atau gimana, Bang? Ya kan memang keluarganya juga ada di situ. Gitu. Berarti dibawa itu mau mendatangi polisi itu dia akhirnya mau untuk protes dipanggil atau memang sengaja menunggu di situ? Enggak, memang dari kita memang sudah ada rencana mau kesini, makanya kami bangun komunikasi dengan teman-teman penyidik seperti itu. Karena kan kita ada buat laporan juga di Polda. Otomatis kalau kami buat laporan di Polda, ya saudara Gatan harus hadir dong sebagai apa namanya saksi. Karena yang buat laporan kebetulan saya sendiri. ya, Bang, berarti saya garis bawahi dibawa itu diamankan atau ditangkap bahasa lainnya ya? Karena Gatan tidak menyerahkan diri gitu loh. Bahasanya gitu kan? Ya ada perintah surat membawa gitu. Berarti ada surat penangkapan ya? Enggak, surat membawa. Surat membawa ya? Perintah membawa, iya, bukan ada surat penangkapan, nggak ada. Statusnya kan masih lidik, gitu. Berarti belum ditetapkan jadi tersangka ya? Belum, makanya ini masih terus didalami. Gitu. Nah, ini kejadiannya awal Februari ya, Pak? Ya kan rekan-rekan udah lihat lah di CCTV itu kan ada tanggal dan jam juga. Ya. Gitu. Kenapa baru rilisnya sekarang, Bang? Maksudnya ini yang Kenapa baru dirilis sekarang? Kalau kita kan baru viral, ya kan? Dan memang kita sudah melakukan pendekatan sebenarnya persuasif ke pelapor. Ada pertemuan, cuman kami nggak mau bicarakan secara detail di sini karena semua kita nggak punya bukti secara langsung rekaman percakapan pada saat pertemuan seperti itu. Kalau nggak salah ini dilaporkannya beberapa hari sesudah kejadian, Bang ya? Kalau tidak salah ya? Itu kami belum dapat informasi. Tapi kalau ketika bicara klien Abang kooperatif, harusnya kan datang ketika ada pemanggilan. Apakah sempat ada pemanggilan itu dari pihak kepolisian? Informasinya ada, cuman surat undangannya kemarin saya konfirmasi dari pihak keluarga belum diterima. Seperti itu. Bang, tadi aku bilang melaporkan pelapor ke Polda ya, Bang. Itu bukti-bukti apa aja sih, Bang, yang Abang punya gitu sih? Ya sama, kita punya bukti CCTV, bukti percakapan, sama seperti pelapor juga. Seperti itu. Berarti akan melaporkan balik ke si pelapor? Sudah kita laporkan. Sudah. Kapan? Tadi malam. Tadi malam ya? Ya. Oke. Tadi bilang bahwa pelapor ingin menjual senjata ke Gatan. Itu bukan. By BWA. Bukan ke klien kami. Artinya yang saya mau bangun adalah bahwa si pelapor ini dia juga memiliki senjata api. Betul. Itu yang saya mau bangun dulu nih narasinya. Nah, yang kedua, ini korbannya berbeda. Itulah nanti kami juga akan buat laporan gitu dengan bukti-bukti yang ada. Bahkan nanti akan kami sampaikan ke teman-teman. Berarti tidak ada sangkut pautnya si pelapor ini menjual senjata tapi bukan Gatan ya? Iya. Tidak ada sangkut pautnya aja ya? Tidak ada. Gitu. Bang, udah diketahui belum kalau Gatan memiliki senjata itu ada berapa? Itu kami nggak masuk di situ. Tapi kan dalam riwayat itu juga Gatan katanya juga jual beli senjata gitu, itu gimana? Ya, kita nggak masuk ke ranah itu sih. Kita fokus pada perkembangan yang ada di. Itu tadi Gatan sempat dicek kesehatan dan tes urin itu hasilnya? Itu sudah, cuman hasilnya belum kami ketahui. Berarti Abang tidak mengetahui kalau Gatan juga sebagai pedagang senjata, Bang ya? Ya, kalau terkait dengan berita-berita sebelumnya kan jelas informasinya di jejak digitalnya adalah. Cuman kan konsen kami bukan ke arah situ, ya kan. Kami fokus pada permasalahan yang ada. Ya berarti senjata yang ketika digunakan itu bisa dipertanggungjawabkan ada atau tidak ada suratnya, Bang ya? Ya itu makanya nanti sebelum kami menjawab itu tunggu proses penyelidikan dulu. Gitu. Seperti itu. Di bawah kurang lebih jam 8 pagi. Jam 8 pagi diamankan di Bogor, Bang ya? Bogor. Ya, Diamankan ya?
Ya, ya terserah lah bahasa yang mau dipakainya. Sampai berapa lama dia akan ada di sini? Ya kita menunggu aja proses karena yang punya kewenangan itu kan teman-teman kepolisian ya. Jadi ya apapun prosesnya dan prosedurnya kami akan jalan tanpa jalan. Oke, terima kasih Bang. Nama lengkap Bang? Keluarga Bang, Nama keluarga. keluarga Keluarga yang datang itu. Sudah ada yang tahu. Pihak keluarga sepenuhnya menyerahkan ke kami selaku kuasa hukum.